Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Rasas TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Agus Supriyanto. Kali ini saya akan membahas tentang dugaan penipuan, bukan penipuan ya, kasus Super Fitness, Superstar Fitness, mohon maaf ya. Jadi ini ada banyak sekali puluhan bahkan ratusan, ya kan, calon member, calon anggota sebuah perusahaan fitness di daerah Cibinong, ya kan. Jadi ini banyak banget korbannya. Nah, ini salah satunya ini adalah samping saya, yaitu Mas Susanto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas siang, Agus. Ya, Mas Susanto, ya. terima Ya, kasih. baik. Ya. Mas Susanto ini adalah salah satu katakanlah korban. Rasas TV juga beberapa nonton media juga sudah mengungkap ini intisarinya bahwa Superstar Fitness ini menjanjikan kepada para korbannya, ya, calon anggota atau member untuk bisa mengikuti latihan, ya, latihan pusat kebugaran dia di salah satu pusat perbelanjaan di Cibinong. Ya, tapi hampir setahun kalau salah, kurang lebih itu sampai sekarang itu belum dibuka dan para korban itu ingin minta kembaliannya, hanya dipersulit. Nah, nanti kita akan minta keterangan dari salah satu korban. Ada berapa nih? Tapi salah satunya adalah Mas Susanto. Ya, Mas Susanto, selamat siang. Selamat siang. Mungkin bisa dijelaskan atau diceritakan secara singkat tentang kasus ini yang mungkin sekarang sudah mulai juga kita viralkan di beberapa media, juga beberapa medsos, Mas Susanto. Oke, baik. Jadi kita runut dari awal ya. Kami pun bingung sebetulnya kami ini korban apa investor gitu loh. Soalnya kenapa? Soalnya kami itu sudah store uang itu bervariasi. Ada yang 1 juta kayaknya nggak ada, di atas 2 juta lah. Mulai ini uang pendaftaran ya? Uang pendaftaran di awal. Kayak saya aja itu sekitar 10.875. Oke, ini satu gitu. orang, 2 orang? Ini dua couple, Okay. saya sama pasangan, sama istri, gitu ya. Nah, jadi ceritanya mereka ini waktu itu buka booth di salah satu pusat perbelanjaan tersebut. Terus kita diiming-iming supaya mengikuti nanti akan latihan di mall itu gitu ya, akan latihan di mall itu. Oh, sebentar lagi buka kok Pak gitu. Sedikit lagi sudah 70% pembangunannya kita akan buka. Waktu itu kami dijanjikan akan bisa mulai latihan itu di bulan Desember 2023. Oke. Gitu. Dari awalnya bulan apa? Waktu pendaftaran itu kita by data aja ya. Itu saya daftar itu di 21 November 2023, betul. Tapi sampai sekarang berarti kalau itu November sudah hampir setahun lah ya. Hampir setahun. Oke. Bahkan ada yang teman-teman yang justru lebih awal lagi ada lagi gitu. Jadi banyak lah variatif ya. Gitu. Nah, pada saat itu ya sudah, karena diiming-iming bahwa akan buka di situ, dan kami pun dulu pernah bergabung di salah satu tempat kebugaran di situ, tempat fitness di situ. Namun setelah pandemi sudah tutup, kami berpikir bahwa ini adalah manajemen yang sama, karena warnanya mirip gitu. Ternyata beda. Ternyata beda gitu. Dan waktu pas ngobrol pun iya kita sama kok, kita satu manajemen gitu. Ya, jadi biasalah bahasa-bahasa marketing mereka gunakan. Karena apa? Pengalaman kami dulu dengan tempat yang sebelumnya itu baik. Semua baik dari sisi pelayanan, dari sisi kualitas, dari sisi juga mereka punya alat-alat yang sangat canggih gitu. Jadi kami pikir ini adalah ganti nama setelah pandemi, mungkin untuk lebih hoki lagi gitu ya. Ya sudah, akhirnya kami ikut bergabung. Dijanjikan ketika kita tagih di Desember, mundur lagi. Januari mundur lagi sampai di pertengahan sekitar bulan Maret ya. Kita ini nagih menghubungi lewat sosmednya Superstar ini, cuma tidak ada tanggapan. Bahkan akhirnya kami cari tahu sendiri dengan beberapa teman, kami menghadap ke GM-nya pusat perbelanjaan tersebut, dan dinyatakan di sana bahwa pembangunan tidak akan dilanjutkan, alias stop. Oke, kami kembali lagi
komplain. Jadi teman-teman ini kalau komplain di cabang terdekat itu ada di Aeon Sentul. Ya. Kami ke sana komplain. Oh, masih dibangun kok gini, masih berkelit lah mereka ya. Akhirnya kita sodorkan ini dari pihak manajemen mall bersangkutan menyatakan bahwa tidak akan ada lagi dilanjutkan pembangunan Superstar Fitness di sini. Ya. Karena ini pun bermasalah kata mereka, gitu ya. Jadi yang saya dapat info juga, dapat info juga, ada persoalan internal ya antara tenant mall tersebut dengan perusahaan Superstar Fitness ini gitu kan. Ya itu dalam mereka lah ya sebenarnya. Ya, betul. Kita kan member nggak mau tahu-tahuan kan, gitu. Itu dulu. Dijanjikan buka latihan biasanya ternyata hampir setahun tidak buka juga. Betul, gitu. betul sekali. Buat salah member betul sekali. Oke, lanjut. Ya, saya lanjutkan. Jadi begitu datang sekali dua kali itu dibilang masih pembangunan, tenang aja. Ketika kita menyodorkan bahwa sudah tidak ada lagi pembangunan dan kita menuntut satu refund, bilang akan refund. Oke. Tapi mereka minta diatur per gelombang. Ya, tadi mereka mengatakan nggak mau refund. Sekarang setelah ada desakan. Sekarang ada desakan di blow up gitu. Mereka menyatakan yes, kami akan refund gitu ya. Nah, tapi dibagi lagi nih, ini ada aturan baru lagi nih. Kita akan bagi per gelombang. Ya, saya sih melihatnya mungkin dari sisi keuangan bermasalah juga gitu ya. Kalau enggak, ya ngapain mereka ambil resiko? Ya tinggal refund, kan duit kami kan. Iya. Gitu. Dan yang kami tuntut di sini, Mas Agus, adalah ini juga mungkin pemirsa harus tahu. Kita tidak menuntut bagi hasil, tidak. Kita tidak menuntut, misalkan saya sudah investasi sekian puluh juta selama hampir setahun, mana coba keuntungan, profit buat kita? Enggak. Yang kami tuntut ini teman-teman semua, uang kami kembalikan. Haknya ya. Hak kita dong gitu. Oke, lanjut ya. Akhirnya kami ikuti tuh. Kami ikuti gelombang 1 sampai gelombang 8. Di gelombang 1 aman. Dalam artian semua gelombang 1 berhasil di refund. Giliran di gelombang 2 ada lagi nih dramanya nih. Dramanya adalah mereka membuat satu surat pernyataan yang isinya itu sangat-sangat menyudutkan kami banget. Seolah-olah kami yang bersalah di situ. Apa poinnya di situ? Poinnya di situ adalah boleh kita ini ya, saya nggak mau tanda tangan, makanya saya nggak punya itu, tapi saya sudah sempat foto. Jadi sempat kemarin juga kita naikin juga beritanya, kalau nggak salah ada semacam tanda kutip seperti pemaksaan ya, bahwa member akan dicairkan dananya atau dikembalikan dananya dengan catatan dia tidak boleh melakukan blow up media. Iya, kan? betul sekali. Intinya di situ, Jadi di sini ada kata-kata yang saya sangat tidak menyetujui. Bahwa surat pernyataan ini adalah kita disuruh tanda tangan. Dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan telah menerima pengembalian bla bla bla, ini masih oke. Karena intinya kan adalah kita menyatakan sudah menerima uang kita kembali. Nah, cuma uniknya adalah di bawahnya saya menyatakan bersedia untuk menjaga nama baik Superstar ke depannya secara lisan maupun tulisan di sosial media manapun, berita online manapun. Dan apabila ditemukan kalimat atau kata-kata yang mencemarkan nama baik Superstar Fitness dalam bentuk penghinaan atau provokasi dari saya yang akan merugikan perusahaan Superstar Fitness, maka SF berhak memproses saya secara hukum yang berlaku. Dan saya bersedia menerima sanksi yang berlaku dan ditetapkan oleh pihak SF, sanksi dari mereka, bukan dari kami nih, investor. Jadi semacam gitu ya. Diancam dulu. Diancam. Dan surat ini dibuat dan ditandatangani secara sadar, tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Oke. Nah, giliran gelombang 2 diajukan ini. Nah, cuma sayangnya ada gelombang 1 ada. Gelombang 1 nggak ada. Tapi dicairkan juga. Dicairkan. Karena ini aturan ini baru. Giliran gelombang 2 diajukan ini, itu tanda tangan nggak kalau yang gelombang 2? Gelombang 2, nah, karena mereka dipaksa pada saat itu tanpa kita dampingi. Ya mungkin ya, kita kan nggak paham ya. Ada beberapa orang yang memang sangat memerlukan uang itu gitu. Ya udahlah, saya disuruh apa aja, penting uang saya kembali. Dan itulah yang taktik atau siasat mereka untuk memecah belah kami. Jadi Mas Anto, jadi Anda mau tanda tangan kalau uang udah
transfer, udah uang dikembalikan. Oke, nah ini menarik saya jelaskan. Saya akan bersedia bertanda tangan ketika bentuk surat pernyataan itu adalah saya sudah menerima uang saya kembali dari SF. That's all. Titik. Nggak boleh ada embel-embelnya dong. Kenapa ini bisa terblow up di media? Karena ada satu masalah yang belum selesai. Karena mereka nggak beres kan? Mereka nggak beres. Kalau mereka oke saja, baik-baik saja, dari awal memang punya itikat baik, ya sudah, kita nggak meneruskan pembangunan, kita balikin uangnya, nggak akan viral kok ini, gitu loh. Gitu loh. Intinya akibat dari perbuatan mereka sendiri ya? Yes. Jadi di gelombang 2 ada yang tanda tangan. Nah, akhirnya setelah itu saya kan dapat gelombang 4. Ya, begitu saya datang di gelombang 4, saya datang ke sana. Saya tidak mau tanda tangan. Ya, begitu saya tidak mau tanda tangan, saya tidak bisa di-refund uang saya. Padahal di sini dikatakan tanpa ada paksaan atau ancaman. Gitu. Berarti intinya yang kita ambil kesimpulan, Mas Anto ini salah satu korban yang mungkin teman-teman lain juga akan merasakan juga yang sama gitu kan. Jadi yang seperti Anda banyak ya, bahwa tidak mau tanda tangan kalau poin-poinnya itu menyudutkan. Betul sekali. Yang kedua, Anda akan tanda tangan ya dengan catatan tadi gitu kan, bahwa tidak ada embel-embel dan ya sudah, uang kembali baru tanda tangan. Nah, soalnya infonya kemarin dari pihak penasihat hukumnya SF, Pak Daniel, lupa namanya siapa? Pak Daniel. Pak Daniel ya. Pak Daniel siapa dong? Marga Batak kalau salah ya, mohon maaf ya. Pak Daniel saya ingatnya. Legalnya ya, orang legal ya. Pak orang legalnya, penasihat hukumnya Superstar Fitness mengatakan ya udah, Pak Agus nanti berbarengan saja gitu kan. Jadi tanda tangan dan transfer. Nah, ini maksud pertama saya nggak tahu. Nah, mungkin nanti juga kita Ras TV juga akan coba mengkonfirmasi ke mereka supaya berbuat chat lagi kan. Oke, Mas Anto, ada lagi mungkin poin yang ingin Anda sampaikan kepada publik maupun khususnya kepada pihak Superstar Fitness. Oke. Termasuk juga dengan teman-teman yang lain. Iya, terima kasih. Jadi saya cuma menyampaikan sekali lagi bahwa kami di sini bukan minta hasil profit kami. Sudah menginvestasikan uang kami sebanyak itu selama hampir setahun ini, bahkan ada yang lebih dari setahun. Tidak. Kami hanya minta itu uang kami, itu hak kami, ngapain ditahan-tahan gitu loh. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, jadi gini, Mas Agus, analogi saya ini sudah saya sampaikan ke pihak SF. Saya titip uang ke Mas Agus. Mas Agus, saya titip dong nanti beliin sesuatu ya gitu. Nah, Mas Agus bilang, barangnya tidak ada, nggak jadi saya beliin gitu ya. Ya sudah Mas Agus, kalau gitu uang saya kembaliin dong. Karena kan barangnya nggak ada, nggak jadi kan yang saya titipkan, kembalikan uang saya. Mas Agus bilang gini ke saya, oke Mas Anto, saya akan kembalikan uangnya, tapi Mas Anto coba joget dulu di depan saya 4 kali. Saya nggak mau dong, karena itu uang saya gitu loh. Jadi sekali lagi, tolong, ini uang kami, dan kami tidak mau ada embel-embel apapun. Seharusnya, tadi bicara etika bisnis di awal, seharusnya adalah permohonan maaf dari mereka. Maaf ya teman-teman, calon member semua, kami karena sesuatu hal tidak bisa melanjutkan pembangunan di sini. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya, dan kami akan kembalikan uang kalian semua. Tapi dibagi ya. Per gelombang ya, ini enggak, kita ditekan setengah mati, bahkan di stop sekarang, tidak ada lagi refund setelah saya menolak. Ke bawahnya tidak ada lagi yang di refund. Baik, gitu. Baik, menurut saya nanti akan ada satu korban lagi, kalau nggak salah Ras TV akan mengundang juga ada satu korban lagi, nanti akan kita wawancari juga setelah ini, dan kita juga akan nanti melakukan overboard set kepada pihak Superstar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Ras TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Agus Prianto. Kali ini kita akan berbincang lagi tentang kasus Superstar Fitness ya. Sebelumnya tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari salah satu korban itu Mas Santo. Nah sekarang ini samping saya ada satu korban lagi ya, calon member Superstar Fitness ya, yang dijanjikan untuk pengambilan dana ya kan sampai sekarang ya. Nah, samping saya ada
Mbak Devi ya? Iya, Ya, betul, ya. Pak. Selamat siang Mbak Devi. Iya, selamat siang, Ya. Pak. Mbak Devi, mungkin bisa dijelaskan ke publik, ke Ya. pemirsa, seperti apa sih apa namanya kasusnya menurut Anda itu? Tadi kan Mas Toto sudah menjelaskan, mungkin lebih menguatkan lagi Mbak Devi bisa menjelaskan juga seperti apa. Silakan. Mungkin saya runtun secara singkat Iya, ya. Itu pada awalnya saya mendaftar di Superstar cabang di salah satu mall di Cibinong. Iya. Itu pada bulan November Oke. gitu, dan udah melakukan pelunasan. Oke. Seperti itu. Berapa? Totalnya saya 3.887.000. Satu orang ya. Oke. Betul, seperti itu. Saya ngambil paket yang kapal. Oke. Ya. Nah, itu kita dijanjikan bahwa akan buka itu pada bulan Desember. Oke. Iya, katanya sudah mau sampai finish Desember 2023 nih. 2023. Jadi Katanya satu bulan, kalau 2 bulan lah kalau bilang. betul, katanya sudah mau jadi pembangunan. Oke. Seperti itu. Cuma saya tanya info lagi, katanya oh iya, tinggal tahap pengecetan nanti Januari ngaret, sampai seterusnya seperti itu. Saya rasa ada yang janggal, kemudian saya samperin lah ke salah satu salesnya di sana. Katanya memang masih tahap proses pembangunan, namun saya tidak percaya. Akhirnya saya minta refund uang tersebut, gitu. Nah, tapi saat itu seperti yang tadi Coach Shanto bilang bahwa tidak bisa di refund pada saat itu, gitu. Nah, akhirnya udah seperti itu, saya bolak-balik datang dan jawabannya masih sama. Akhirnya saya datang ke salah satu mall di Cibinong lagi, kemudian boothnya itu mereka udah nggak ada, gitu. Kemudian saya dapat info bahwa semua salesnya itu dialihkan ke beberapa tempat, gitu. Salah satunya yang paling dekat dengan wilayah saya itu di Aeon Sentul, gitu. Jadi, dana Anda sudah di refund atau belum? Belum. Sampai sekarang belum? Iya, belum. Nah, terus, setelah itu saya pas ke Aeon Sentul itu ketemu sama salesnya dan manajer yang cabang CCM itu, Superstar, seperti itu. Nah, di situ saya membuat perjanjian, gitu, bahwa kan mereka masih tetap kekeh menjanjikan bahwa yang di cabang Cibinong ini akan tetap buka. Namun saya udah nggak percaya, makanya saya bikin perjanjian dengan salesnya dan manajernya bahwa apabila tanggal 15 Mei 2024 tidak jadi buka, uang saya akan di-refund. Nah, ini juga kebetulan saya bawa dan udah tanda tangan di atas materai. Nah, ini surat pernyataannya. Nah, ini isinya udah apa, Mbak? Isinya bahwa kalau misalnya tidak jadi opening di tanggal 15 Mei 2024, uang saya akan di-refund. Seperti itu. Nah, namun ternyata tanggal 15 Mei itu kan tidak jadi opening. Seperti itu, tidak jadi opening dan sudah ada surat pernyataan bahwa Superstar yang cabang Cibinong ini tidak jadi buka. Harusnya uang saya udah di refund dong, seperti itu. Nah, tapi ini saya WA terus menerus tidak ada tanggapan sama sekali, seperti itu. Nah, kemudian saya ke sana lagi juga tidak ada respon sama sekali. Seperti itu. Jadi uang saya belum di refund sebetulnya siapa ya. Walaupun tidak ada perjanjian ini, kalau memang gitu pihak Superstar memang mau mengembalikan uang member, ya kembalikan aja, gitu. Karena toh itu kan uang kita, gitu. Anda sama nggak diminta untuk membuat atau mendatangkan suatu pernyataan seperti Mas Santo tadi, bahwa beliau tadi kan diminta untuk menandatangani surat pernyataan yang redaksinya dibuat oleh mereka. Nah, itu Anda diminta juga untuk. Nah, ini tadi yang sampai saya ini kan ini perjanjian saya pribadi dengan couple kepada pihak Superstar seperti itu. Nah, itu kan nggak kuat. Akhirnya ada nih beberapa tim di dalamnya. Akhirnya saya join juga untuk yang bareng-bareng yang 78 member. Jadi ada termasuk saya di situ sekarang. Seperti itu. Akhirnya kita kan di perjanjian itu gitu. Akhirnya dibuat per gelombang seperti itu. Nah, saya itu kebagian di gelombang 7. Gitu. Nah, sedangkan yang ini aja yang 5 aja kan mandat. Gitu. Dan kemarin pun saya udah ke sana untuk mengupayakan ya udah di refund aja. Tapi tetap kekeh menolak gitu. Menolak bahwa tidak mau di refund sebelum take down video. Gitu. Iya. Nah, harusnya kan itu jaminan untuk kita ya, bukannya malah pihak Superstar yang meminta jaminan ke kita apa. Itu tuh udah bagian dari resiko mereka. Kalau misalnya uang member dengan cara baik-baik, misalnya pemberitahuan bahwa tidak jadi buka untuk di cabang Cibinong misalnya, nanti kita kembalikan uang member sesuai waktunya sekian-sekian misalnya. Ini kan tidak ada gitu. Malah mereka minta jaminan take down dulu baru uang kita di refund. Tidak bisa seperti itu gitu. Anda buat kesepakatan seperti apa? Maunya seperti apa?
Anda men-take down atau uangnya dikembalikan dulu seperti apa? Maunya dikembalikan dulu. Oke. Kemarin pun saya udah teleponan ya sama CEO Superstar ya, Bapak Marino ya, bahwa ini saya mewakili suara teman-teman yang lain juga, bahwa kita akan take down apabila uang kita sudah di-refund secara seluruhan 78 atau 79 orang itu. Tapi beliau tidak bersedia, katanya ini hasil keputusan dari perusahaan dan legalnya juga seperti itu. Gitu, Pak. Saya dapat informasi juga ada beberapa kelompok lain, ada 62 orang lebih yang nominalnya itu total ada sekitar 200 sekian puluh juta gitu kan. Itu ada saya nggak sebutkan koordinatornya, tapi saya dapat informasi itu dan saya juga dapat gambarannya bahwa 62 orang lebih ini pernah mengadukan juga ke Polres Bogor gitu kan. Tapi sampai sekarang belum ada tidak lanjut. Nah, Anda juga mendengar itu? Iya. Ada memang beberapa yang membuat laporan, tapi tidak ada tanggapan juga. Gitu. Oke, baik. Apa harapan Anda terhadap SF juga buat teman-teman yang lain kira-kira bisa sampaikan ke publik? Iya. Buat yang teman-teman yang lain mungkin terus berjuang ya, karena ini kita bukan minta duit ke mereka, karena ini duit kita. Walaupun nggak ada perjanjian, nggak usah ada perjanjian ini itulah. Emang uang kita, dia nggak jadi buka ya, toh harusnya dikembalikan seperti itu ya. Kemudian untuk pihak Superstar, ya kita juga nggak mau memperumit masalah ini. Kita semua juga orang sibuk gitu ya, nggak ada waktu untuk hal yang begini-begini sebetulnya ya. Jadi kembalikan aja uang kita, toh kita nggak minta apa-apa gitu ya. Ini kan udah terlalu lama, mending 1 bulan 2 bulan, ini udah hampir 1 tahun gitu. Jadi apa susahnya sih kita ngasih duit, kalian gak jadi buka, ya udah nih kembalikan, simple seperti itu ya. Kenapa mesti dipersulit? Itu kan jadi tanda tanya kita semua. Oke, baik, usaha mudah-mudahan ini jadi perhatian juga buat masyarakat luas, cukup hati jika ingin melakukan ingin program di pusat kebugaran ya kan. Ini salah satu contohnya yang sampai terjadi. Nah, untuk Superstar Fitness, kami Ras TV juga akan menunggu dari Anda, berarti supaya cover both side, supaya berimbang. Kami juga menunggu klarifikasi jawaban dari Anda, supaya ini tidak berat sebelah ya. Seperti itu. Baik, pemirsa Ras TV dimana Anda berada, demikian tadi bincang saya dengan salah satu korban jadi dari korban Superstar Fitness ya kan, di sebuah pusat perbelanjaan di Cibinong. Nanti kita akan lihat perkembangan selanjutnya ya kan. Demikian tadi. Terima kasih Mbak Devi. Ya, terima Semoga kasih ya. Selamat selesai ya kan. Kita juga teman-teman yang lain juga amin. Selesai juga mudah-mudahan dengan cepat. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Selamat sore.